Bab 1066, mengirimmu ke surga. Tokia tentu saja menolak, dan melangkah mundur. Kamu binatang. Cepat pergi dari sini sekarang, kalau tidak, aku akan lapor ke polisi. Christian melangkah maju. Maaf, hari ini kamu dan anak di perutmu, salah satunya harus mati. Tokia benar-benar panik. Aku meninggalkan Midgard, aku berjanji untuk meninggalkan Midgard. Aku tidak akan pernah datang ke Midgard lagi dalam hidupku. Tolong jangan sakiti anak di perutku. Christian menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Sekarang sepertinya kamu pilih opsi pertama. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimmu dan anak di perutmu pergi. Christian bergegas menuju Tokia dengan penuh semangat, belati tajam bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, Recha juga kembali. Recha mendorong untuk membuka pintu, namun dia menemukan bahwa pintu terkunci. Dan dia samar-samar mendengar teriakan Tokia, Tokia dalam bahaya. Reka segera menendang pintu dengan satu kaki. Pintu yang ditendang kebetulan jatuh di tubuh Christian. Christian jatuh ke tanah, dan belati di tangannya juga jatuh ke tanah, membuat suara logam yang tajam. Sialan, saat Recha melihat belati, Recha sangat marah. Pria tersebut ingin menyakiti Tokia, jadi Recha tidak akan mengampuninya. Karena pria tersebut tidak mungkin bisa melarikan diri di depan Recha, jadi Recha mengabaikannya untuk saat ini. Recha melihat Tokia terlebih dahulu. Tokia menyusut di sudut, menutupi perut bagian bawahnya dengan kedua tangan, dan menatap Recha dengan wajah penuh air mata. Recha bergegas dan tanpa sadar menutupi perut Tokia. Tokia, ada apa denganmu? Apakah dia pukul perutmu? Tokia memeluk lengan Recha dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masih menutupi perut bagian bawahnya dan melindungi kehidupan kecil di perutnya. Recha, untungnya kamu datang tepat waktu, dia masih belum memulainya. Recha tidak percaya kata-kata Tokia. Tokia terus menutupi perut bagian bawahnya. Pria itu pasti telah memukul perut Tokia. Recha menggertakkan giginya. Tokia, kamu pergi ke ruang pantry untuk istirahat dulu, aku akan bicara dengan orang ini. Tokia mengangguk, ya, kamu harus berhati-hati. Recha menutup pintu ruang pantry dan berjalan menuju Christian dengan aura membunuh yang kuat. Pada saat ini, Christian masih berbaring di tanah dan tidak bisa bangun. Karena kekuatan Recha terlalu besar, sehingga pintunya hancur ketika mengenai tubuh Christian, dan Christian merasa bahwa dua tulang rusuknya patah. Recha mengambil belati dan memainkannya di tangan. Sekarang kamu punya dua pilihan. Opsi pertama, lompat dari gedung ini. Opsi kedua, aku akan membunuhmu dan melemparkan kamu dari gedung ini. Jantung Christian berdetak kencang. Aura membunuh yang dilepaskan Recha membuktikan bahwa Recha tidak hanya menakut-nakutinya. Christian buru-buru berkata, kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak punya hak untuk membunuhku. Recha, oh, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Christian berkata, aku adalah putra Dewa Perang Kunlun dan juga murid master. Kamu berani menyentuhku, dua sosok besar ini pasti akan membunuhmu. Recha tiba-tiba mengerti. Ternyata orang ini adalah putra Dewa Perang Kunlun. Christian seharusnya khawatir bahwa kembalinya Tokia ke keluarga agung akan mengancam kepentingannya, jadi dia ingin membunuh Tokia. Tokia adalah kakak kandung Christian, dan Christian benar-benar tega melakukannya. Dewa Perang Kunlun yang bermartabat, ternyata memiliki putra bajingan seperti ini, sungguh memalukan. Tetapi jika seperti ini, maka Recha tidak bisa membunuh Christian. Bagaimanapun juga, Christian adalah adik Tokia. Di masa depan, Tokia akan kembali ke keluarga agung. Jika Recha membunuh Christian dan membuat keluarga agung marah, maka Tokia akan ditolak setelah kembali ke keluarga agung. Bab 1067, murid dari master. Recha berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu adalah putra Dewa Perang Kunlun, maka aku akan memberinya wajah dan mengampunimu. Namun, kejahatan berat bisa dimaafkan, tapi hukuman tidak bisa dihindari. Kamu baru saja pukul perut istriku, jadi aku akan membalasnya. Berhenti, Christian buru-buru menghentikannya dan berkata,
kamu mungkin tidak dengar apa yang kukatakan tadi. Aku bukan hanya putra Dewa Perang Kunlun, tetapi juga murid master sangat dekat. Terlebih lagi, aku masih didukung oleh Dewa Perang Kunlun. Jika kamu berani pukul aku, kamu akan mati. Aku tidak punya murid sepertimu. Reca memarahinya dengan santai dan menendang perut bagian bawahnya. Brak, Christian ditendang terbalik oleh Reca dan terbang keluar, kemudian menghancurkan jendela kaca. Setelah mendarat, Christian tanpa sadar mengeluarkan cairan kuning dari tubuh bagian bawahnya dan membasahi celananya. Ada juga rasa sakit yang menusuk di perut bagian bawah. Kandung kemihnya meledak oleh tendangan Reca. Dua satpam bergegas masuk setelah mendengar suara itu. Pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang. Bos begitu pintar berkelahi, untuk apa bos mempekerjakan mereka? Reka, lempar dia keluar. Kedepannya dia akan masuk ke daftar hitam dan tidak diizinkan masuk ke perusahaan. Ya, kedua satpam buru-buru membawa Christian ke bawah. Air kencing Christian menetes kemana-mana, sehingga karyawan perusahaan menertawakannya. Reca membuka pintu ruang pantry dan berjalan masuk. Tokia masih dengan hati-hati menutupi perutnya. Reca berkata dengan sedih, "Tokia, apakah perutmu masih sakit? Apakah kamu ingin aku membawamu ke rumah sakit?" Tokia tersenyum misterius. "Reca, ikuti aku." Tokia membawa Reca kembali ke kantor dan mengambil alat tes kehamilan. "Reca, kamu lihat." Reca melihat alat tes kehamilan dan tercengang. "Apakah bajingan itu baru saja pukul kamu dengan alat pembersih telinga ini?" "Tokia, alat pembersih telinga, apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar sangat bodoh." "Reca, kenapa kamu memarahiku?" "Tokia, lupakan saja, aku beritahu kamu hal-hal penting terlebih dahulu." Pria itu sangat aneh, dia panggil aku kakak. "Reca, bisakah kamu membantuku untuk menyelidiki apa yang terjadi? Aku pernah dengar orang tuaku menyebutkannya. Setelah melahirkan aku, mereka pernah melahirkan seorang putra lagi, tetapi kemudian putra itu dicuri. Jangan-jangan pria itu adalah anak yang dicuri saat itu." Kupikir alisnya agak mirip denganku. Reca sakit kepala. Reca benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahu Tokia tentang latar belakangnya. Lupakan saja, biarkan Avril dan Bensu yang memberitahu Tokia di lain hari. Supir yang dibawa oleh Christian bergegas menuju rumah sakit. Situasi Christian mungkin akan mengancam jiwa. Pada saat ini, Christian sangat marah. Siapa dia? Dia adalah keturunan Dewa Perang Kunlun yang bermartabat. Dia akan mewarisi gelar Dewa Perang Kunlun di masa depan. Tapi sekarang kandung kemihnya ditendang sampai pecah, dan dia mengompol. Christian ingin mati ketika memikirkan ejekan karyawan Tomota Group. Namun, kemarahannya tidak bisa menekan rasa sakit yang parah di perut bagian bawahnya. Christian hanya bisa duduk dan menggunakan sihir Kunlun untuk menghilangkan rasa sakit. Setengah jam kemudian, Christian membuka matanya. Pada saat ini, rasa sakitnya hilang, dan digantikan oleh kebahagiaan. Sihir Kunlunnya benar-benar telah menembus ke tingkat ke-7. Selama 5 tahun terakhir, sihir Kunlun dari Christian telah berhenti di tingkat ke-6. Tanpa kemajuan, tanpa diduga, Reca menendang perut bagian bawahnya, dan secara tidak sengaja membuka saluran cakranya, sehingga membuat sihir Kunlunnya menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 1068. Dewa Perang yang baru dipromosikan. Apa yang dimaksud dengan sihir Kunlun tingkat ke-7? Dewa Perang Kunlun hanya mencapai tingkat ke-8, dan Christian hanya sedikit lebih lemah dari Dewa Perang Kunlun. Apalagi Christian masih sangat muda dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Christian bahkan mungkin lebih kuat dari Master. Dia, Christian, merupakan terkuat nomor 1 di dunia. Supir bingung dengan tawa Christian, sehingga supir buru-buru menanyakan situasi Christian. Setelah mengetahui bahwa Christian telah mencapai sihir Kunlun tingkat ke-7, supir juga tercengang. Tuan muda telah mencapai sihir Kunlun tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Tuan muda benar-benar jenius, dan tidak ada yang bisa menandingi Anda. Christian tersenyum dan berkata,
Tidak tahu apakah kali ini Master akan menerima aku sebagai muridnya. Sebelumnya, Christian ingin menjadi murid Master. Namun, Master menolak dengan alasan bahwa Christian terlalu lemah. Tapi sekarang, Christian telah berhasil mencapai sihir Kunlun tingkat ke-7. Dia adalah jenius yang layak, Master pasti akan buru-buru menerimanya. Dengan identitas putra Dewa Perang Kunlun dan murid Master, Christian akan menguasai Clarity. Saat Christian sedang bersemangat, tiba-tiba ada ledakan panas di perut bagian bawahnya, seolah-olah magma sedang terbakar. Christian hampir syok di tempat karena kesakitan. Christian tahu bahwa ini adalah serangan balik dari sihir Kunlun tingkat ke-7. Jika dia tidak bisa menekan api di perut bagian bawahnya, maka dia bisa mati. Ada dua cara untuk melewatinya. Yang pertama adalah menderita dengan tekad yang kuat. Yang kedua adalah mencari wanita untuk melampiaskannya, dan juga mengurangi nafsunya. Tekad Christian sangat buruk, dia tidak tahan dengan rasa sakit seperti ini. Hanya cara kedua yang bisa ditempuh. Hanya saja kekasih Christian telah diatur di istana single, dan sudah terlambat untuk kembali sekarang. Christian hanya bisa menemukan seorang gadis untuk sementara waktu. Kebetulan seorang wanita seksi dengan stoking dan sepatu hak tinggi lewat di luar jendela mobil. Christian membuka pintu mobil, menarik wanita itu masuk, dan melampiaskan nafsunya. Wanita itu ketakutan. Setelah tercengang selama beberapa detik, dia sadar kembali dan berjuang dengan raungan yang kuat. Namun, dia hanyalah seorang wanita lemah. Bagaimana mungkin dia bisa melawan seniman bela diri seperti Christian? 1 jam kemudian, wanita itu sudah hampir mati. Bagian bawahnya bahkan sudah terluka, dan pahanya berlumuran darah. Christian akhirnya selesai melampiaskannya. Dia bangkit dengan puas, mengenakan pakaiannya, dan menendang wanita itu keluar dari mobil. Wanita telanjang keluar dari mobil dan segera menarik perhatian banyak orang yang lewat. Wanita itu melawan dengan kekuatan terakhirnya dan berteriak, "Tolong! Aku diperkosa!" Semua orang segera memahami situasi yang terjadi dan sangat marah. Di siang hari bolong, ada orang yang berani melakukan hal seperti ini. Semua orang sangat marah. Kerumunan segera mengepung mobil Christian dan mencegahnya pergi. Pejalan kaki yang baik hati melepaskan jaketnya dan menutupi tubuh wanita itu. Orang lain menelepon polisi. Lebih banyak pejalan kaki berperang melawan Christian. Orang ini benar-benar binatang. Dia berani bertindak seperti ini di siang hari. HMPH, dia berpakaian rapi, tapi tidak punya rasa kemanusiaan. Hari ini dia harus membayar harganya. Christian tidak sabar. Sekelompok sampah masyarakat berani menghalangi jalannya. Mereka sedang mencari mati. Christian melompat keluar dari mobil dan berkata dengan marah, "Minggir, kalian tidak punya hak untuk mengatur aku." Kerumunan menjadi lebih marah. Pria ini bukan saja tidak bertobat, tapi dia bahkan menghina orang yang lewat dengan angkuh. Agaknya keluarganya yang kaya dan berkuasa memanjakannya. Dia harus dihukum hari ini. Kamu berasal dari keluarga mana? Apakah kamu berani menyebutkan namamu? Seorang reporter yang lewat mengambil kamera dan mengarahkannya ke Christian. Bab 1069. Tidak menghormati Master. Dihukum mati. Christian berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu akan ketakutan setelah mendengarnya. Aku adalah murid dekat Master, cepat minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bertindak kasar." Murid Master punya hak istimewa untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Kerumunan sedikit terkejut, pria ini ternyata adalah murid Master. Master merupakan kepercayaan di hati mereka, murid Master tentu saja juga istimewa. Kerumunan tertegun dan bingung untuk sementara waktu. Bodoh, Christian memarahi mereka, kemudian melompat ke dalam mobil dan melaju menjauh. Hal ini tentu saja tidak berakhir di situ. Berita ini tetap dirilis. Master merupakan karakter populer, jadi setelah berita ini dirilis, berita ini segera menjadi populer di seluruh Clarity. Sekarang hampir semua orang membahas berita tentang murid Master memperkosa gadis di jalan.
Meskipun masih belum pasti apakah pelakunya adalah murid master, tetapi itu berdampak pada citra master. Sekarang semua orang sedang menunggu jawaban master, apakah pelaku tersebut ada hubungannya dengan master? Jika berhubungan, apakah master akan menghukum muridnya untuk memberikan keadilan kepada gadis tersebut? Setelah Recha mengetahui berita itu, dia sangat marah. Yang paling dia benci adalah orang lain menggunakan namanya untuk melakukan sesuatu, apalagi hal yang menjijikkan seperti ini. Dia harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Recha bertanya kepada Lone Wolf di samping dan berkata, "Lone Wolf, tahukah kamu siapa pelaku yang mengaku sebagai muridku?" Lone Wolf buru-buru berkata, "Aku telah menyelidikinya, orang tersebut adalah putra Dewa Perang Kunlun, Christian." Ternyata itu adalah Christian. Recha membanting tinjunya ke dinding, kemudian membuat lubang besar di dinding. Sepertinya itu salahku karena membiarkannya meninggalkan Tomota Group hidup-hidup sebelumnya. Jika orang seperti ini tidak dihilangkan, maka itu tidak cukup untuk menghilangkan kemarahan masyarakat. Telepon Lone Wolf tiba-tiba berdering. Lone Wolf mundur 2 langkah dan menjawab. Setelah beberapa saat, Lone Wolf menutup telepon dan berkata, "Kak, Christian meminta seseorang untuk meneleponku. Christian ingin aku memperkenalkannya kepada Master, dia ingin menjadi murid Master. Dia juga mengatakan bahwa dia telah mencapai sihir Kunlun tingkat ke-7, dan layak menyandang gelar Dewa Perang." Reka tersenyum dingin. Reka benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Christian berasal. Christian masih berpikir bahwa Master akan menerimanya sebagai murid. Recha memerintahkan, "Lone Wolf, segera buat pernyataan, Christian bukan muridku, dan aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menggunakan nama Master untuk melakukan kejahatan, itu sangat tidak menghormati Master. Master akan menegakkan keadilan dan secara pribadi menyerang Christian." Baik, begitu pernyataan itu keluar, seluruh warga Clarity menjadi bersemangat. Mereka tahu bahwa itu mustahil bagi Master untuk mengajar murid yang begitu kejam. Selain itu, Master secara pribadi akan menyerang Christian. Pelaku kejahatan akan dihukum. Christian sangat marah ketika dia melihat berita itu. "Sialan, aku minta seseorang untuk menghubunginya. Tidak apa-apa jika dia tidak membalasku, tapi dia bahkan mengeluarkan pernyataan untuk menyerangku. Meskipun dia tidak memberiku muka, apakah dia juga tidak memberi ayahku muka? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah Master, sehingga dia bisa begitu angkuh? Aku telah mencapai sihir Kunlun tingkat ke-7 sekarang, dan kekuatanku sebanding dengan Dewa Perang. Aku dan ayah merupakan Dewa Perang, itu sangat mudah bagi kami untuk membunuhnya. Hanya saja ayah telah kehilangan kontak selama beberapa hari, dan aku tidak tahu kemana dia pergi." Raja Bloody yang berpura-pura menjadi Dewa Perang Kunlun telah dikalahkan dan kembali ke tempat asalnya. Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya masih terkurung di markas dan belum diselamatkan. Christian tentu saja tidak bisa menghubungi Dewa Perang Kunlun. Setelah berpikir sejenak, Christian menggertakkan giginya dan berkata, Meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi aku akan merusak reputasimu. Jika reputasimu hancur dan kamu kehilangan kepercayaan masyarakat, maka kamu tidak bisa lagi menyebut dirimu sendiri sebagai Master." Bab 1070, Konspirasi Christian. Christian segera melakukannya. Dia menemukan temannya, Theodore. Theo juga berasal dari keluarga kerajaan. Hanya saja keluarga Theo tidak memiliki dewa perang, sehingga keluarga Theo sedikit lebih lemah dari keluarga agung. Keduanya memiliki selera yang sama, dan mahir dalam segala hal tentang anggur, seks, kekayaan, dan kekuasaan. Mereka telah bermain bersama sejak kecil. "Kak Christian, ada apa kamu mencariku?" Theo tertawa dan berkata, "Apakah kamu akan memperkenalkan aku gadis baru lagi? Christian, tolong bantu aku untuk bermain drama." Theo, "Oh, drama apa? Baru-baru ini, aku punya pacar baru dari sekolah film, dan kebetulan aku belajar beberapa keterampilan akting darinya. Christian, aku akan membiarkanmu bermain sebagai Master kali ini."
Apa Theo curiga bahwa dirinya sendiri salah mendengar? Kamu membiarkanku berpura-pura menjadi master? Master itu suci dan sempurna. Kamu membiarkanku berpura-pura menjadi master? Itu adalah kejahatan yang akan dihukum mati. Christian berkata dengan tidak sabar. Apa yang kamu takutkan? Sekarang aku telah mencapai sihir Kunlun tingkat ke-7, dan kekuatanku telah mencapai tingkat dewa perang. Aku dan ayahku merupakan dewa perang, dan kami akan lebih kuat dari master. Di masa depan, seluruh Clarity akan dikuasai oleh keluarga agung. Apa Theo terkejut? Christian masih muda, tapi kekuatannya telah mencapai tingkat dewa perang. Sekarang keluarga agung memiliki 2 dewa perang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah keluarga kerajaan pertama di Clarity. Jika 2 dewa perang bergabung, maka mereka tidak perlu takut pada master. Theo harus menyenangkan keluarga agung. Theo dengan cepat setuju. Oke, tidak masalah. Aku menyerahkan nyawaku untuk menemanimu. 1 jam kemudian, Christian datang ke Hotel Heavenly Sky. Hotel Heavenly Sky adalah hotel bintang 5 terbaik di Midgard. Yang bisa datang makan di sini semuanya orang-orang sukses di kelas atas. Sekarang merupakan jam makan, sehingga hotel penuh dengan orang. Kamar pribadi telah dipesan penuh, dan aula juga penuh dengan tamu. Christian diam-diam menemukan tempat duduk yang tersembunyi, duduk dan melihat keluar jendela. Tidak lama kemudian, konvoi kendaraan militer berhenti di depan hotel. Theo turun dari mobil, di bawah perlindungan belasan tentara dengan senjata api, dia berjalan menuju hotel. Tapi ketika mereka sampai di pintu, Satpam menghentikan mereka. Tuan, maaf, hotel kami tidak mengizinkan tamu untuk membawa senjata, terutama senjata api. Tolong singkirkan senjata Anda. Theo menamparkan Satpam itu tanpa ragu-ragu. Aku tidak dengar apa yang kamu katakan tadi. Satpam itu menutupi wajahnya dengan sedih, tetapi dia mengulanginya lagi. Tuan, tolong singkirkan senjata api Anda. Plak, Theo menamparkan Satpam itu lagi, dan langsung menamparnya ke tanah. Hehe, aku telah bergaul di masyarakat selama puluhan tahun, dan tidak ada yang berani menghentikanku. Theo membawa bawahannya, berjalan masuk dengan tidak sopan dan arogan, kemudian menemukan tempat duduk untuk duduk. Pergerakan di sini tentu saja menarik perhatian para tamu. Tatapan semua orang penuh dengan kejijian. Dari mana bajingan itu berasal? Apakah dia tidak khawatir akan merusak citra prajurit? Seorang pelayan cantik menyapa Theo. Halo, Tuan, apa yang ingin Anda makan? Ini menunya. Theo berkata dengan acuh tak acuh, sajikan semua hidangan khas di sini. Baik, pelayan itu mengangguk setuju dan hendak berbalik untuk pergi. Namun, Theo meraih tangan pelayan itu dan menariknya dengan keras. Pelayan itu terhuyung-huyung dan jatuh ke pelukan Theo. Tangan Theo menyentuh tubuh pelayan dengan tidak jujur. Cek, gadis kecil ini tidak hanya cantik, tapi sosok tubuhnya juga sangat bagus. Sayang sekali jika kamu menjadi pelayan di sini. Bagaimana jika kamu bersamaku saja? Kamu menjadi wanita simpanan aku yang ke-13, dan aku akan menjanjikan kamu kehidupan yang baik selama sisa hidupmu.